Film dibuka dengan memperlihatkan seorang single parent bernama John. Sejak bercerai dengan istrinya, John harus hidup sebagai seorang ayah sekaligus ibu bagi kedua anaknya yang bernama Louisa dan Sam. What? Berniat move on dari masa lalu, John membawa dua anaknya itu ke sebuah tempat terpencil di California bernama Mercy. Di situ rupanya John telah membeli sebuah rumah dan memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut. Saat berkeliling, Louisa menemukan bekas jejak kaki berlumpur yang telah mengering. Namun sepertinya ia tak merasa terganggu sedikit pun. Saat malam tiba, John hanya menyajikan makanan seadanya untuk kedua anaknya, karena memang tempat tinggal mereka sangat jauh dari kota. Louisa pun memilih tak makan daripada harus makan daging alot buatan ayahnya. John kemudian menemui Louisa dan melihat wajah cemberut putrinya. John pun menjelaskan kalau ia tak punya pilihan lain selain membawa mereka kemari. Ia berjanji akan membuat semuanya lebih baik dari sebelumnya. Louisa mengaku kesal dengan sifat ibunya yang sangat tega meninggalkan mereka demi seorang pria idaman lain. Hal itu pun membuat Louisa sangat kesal. Terlebih lagi saat ini ayahnya membawa dirinya tinggal jauh dari teman-temannya. There was nothing I could do, honey. Do anything. You let her go. Thanks for abandoning us. And your new boyfriend is a shithead. John lalu menemui Sam di mana Sam sangat berbeda dari kakaknya. Saat ditanya, dia mengatakan kalau ia menyukai apapun yang ayahnya sukai. Sam juga menanyakan kapan ibunya kembali, tapi si ayah berkata kalau ia tak bisa menjanjikan apapun. Daddy! Leave the door open a little. Saat akan tidur, Louisa mendengar sesuatu. Ia melihat ke jendela, tapi ia tak melihat apapun di luar sana. Namun tanpa ia ketahui, sosok misterius nampak merangkak di atap rumahnya. Keesokan harinya setelah sarapan, John mendengar Louisa berteriak. Saat mencari mereka, John kaget karena melihat Sam memegang senapan. Sam berkata ia menemukannya di bawah piano. Si ayah pun meminta Sam meletakkan itu kembali dengan perlahan-lahan. Am I grounded? No. Merasa ada yang aneh, John pun menelpon steward si maklar rumah. Mendengar cerita John perihal senapan tersebut, steward pun berkata kalau mungkin itu barang milik pemilik sebelumnya. Tak mau terjadi apa-apa, John pun mengubur senapan tersebut. Sementara itu, Louisa mengajak adiknya berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal mereka. Tak lama, Louisa mendengar sesuatu dari dalam hutan. Louisa kemudian mencari ayahnya. Ayahnya pun mengikuti kemana mereka pergi, di mana ternyata Louisa menunjukkan sebuah gundukan tanah. Tak seperti ayah dan adiknya, entah kenapa Louisa merasa begitu nyaman berada di gundukan tersebut. Ia pun sangat ingin berlama-lama di tempat tersebut. Di malam harinya, John mencari udara segar ditemani si kucing yang bernama Katie. John kembali melihat jejak lumpur, namun ia terlihat tak mempedulikannya dan berpikir itu jejak kaki putrinya. Tak lama si Katie mengeong dan berlari ke dalam hutan. John nampaknya enggan mengejar Katie dan membiarkannya pergi. Keesokan harinya, John membawa kedua anaknya ke sekolah baru mereka. Di situ ia disambut oleh seorang pengajar bernama Cassandra. Cassandra berkata kalau ia akan membantu mengurus segala urusan sekolah Louisa dan Sam. Selain itu, Cassandra juga mengaku kalau ia adalah penggemar John. Disitulah terungkap kalau John adalah seorang penulis buku terkenal. I read your book, Lines of I'm kind of a fan. Should I have not said anything? It was nice meeting you. Baru saja duduk di kelas barunya, Louisa dibully oleh seorang siswi bernama Mary. Tentu saja Louisa tak berani melawan karena ia anak baru di kelas tersebut. You're in my seat. I don't want it now. You put your ass on it. Sementara itu, John yang sedang berbelanja disapa ramah oleh para penjaga toko.
Saat bercerita kalau ia tinggal di rumah besar di tengah hutan, dua pegawai itu saling menatap kaget. Dirt road called Red Creek. Saat ditanya, pegawai cowok enggan bercerita. Tapi dari celetukan si kasir wanita tentang Sarah Wayne, pemilik rumah itu sebelumnya yang menghilang, John pun merasa ada yang tak beres dengan rumahnya. Really, man, it's nothing. What about that woman, Sarah Wayne? Enough with the gossip. Stupid local stories. Rumors. Setibanya di rumah, John berusaha menemukan si Katie. Disitulah John kaget melihat kepala Katie sudah terpisah dari badannya. Saat pulang sekolah, Lusa nampak masih sangat kesal dengan pembulian di kelasnya. Tak lama ia pun mendengar sesuatu dari arah hutan. Karena penasaran, Lusa pun menuju hutan dan kembali ia merebahkan dirinya di gundukan. Sesaat kemudian ia mendengar banyak suara-suara di sekitarnya. Di momen bersamaan, tangan John terluka oleh pecahan gelas. Tak lama kemudian John mendengar suara. Saat keluar, ia melihat pintu rumahnya terbuka dan banyak jejak lumpur di lantai. Louisa! Berpikir putrinya sudah pulang, John pun mencarinya ke kamar. Tapi di situ tumben-tumbennya Lusa mengunci pintu kamarnya. Saat ditanya, Lusa hanya berkata kalau ia sedang mandi. Louisa! Okay. Rupanya saat itu Lusa tak sedang baik-baik saja. Terlihat tubuhnya penuh lumpur dan juga darah. Sepertinya Lusa juga tak berani menceritakan apa yang telah terjadi. Di malam harinya, John mendengar sesuatu dari kamar putrinya. Ia kemudian ke kamar Lusa dan melihat jendela masih terbuka. Tiba-tiba saja John dikagetkan dengan kemunculan Lusa. Saat merebahkannya kembali ke ranjang, John melihat Lusa membawa sebuah boneka jerami. John lalu melihat boneka jerami itu dan menemukan sebuah biji di dalamnya. Saat dipecahkan, seekor serangga keluar dari biji tersebut. Keesokan harinya, Lusa menanyai ayahnya apakah si ayah melihat bonekanya. John kemudian memperlihatkan boneka jerami itu, namun anehnya Lusa mengatakan kalau ia tak tahu itu apa. What's that? We were holding it last night. I don't know what that is. Perbincangan itu pun akhirnya terputus karena kedatangan Sam. Setelah membawa mereka ke sekolah, John mencari tahu apa yang sebetulnya dilakukan Lusa semalam. Tapi John tak menemukan apapun selain baju-baju Lusa yang penuh tanah. John lalu pergi ke gundukan di hutan. Di sanalah ia menemukan boneka Molly yang hanya tinggal kepalanya saja. John pun kembali berkeliling di mana ia kembali melihat jeroan hewan yang sepertinya diambil dari tubuh Katie. Sementara itu di sekolah, Lusa yang sedang melihat ke jendela didatangi oleh Mary. Di situ kembali Mary membuli Lisa. Hal itu pun tentu saja membuat Lusa sangat kesal. Say something. Beberapa saat kemudian John terlihat ke sekolah. Cassandra berkata kalau Lusa mendorong Mary di tangga. John kemudian melihat putrinya yang terbaring di UKS. Lusa berkata kalau ia tak enak badan dan perutnya sakit. Sorry, Daddy. You're gonna feel better soon. Saat mau pulang, Cassandra mendatangi John. Disitulah John bercerita tentang keretakan rumah tangganya. Ia merasa perpisahan ini sangat mempengaruhi psikologis Lusa di masa pubernya. Dan rupanya kedekatan John dan ibu guru Cassandra mendapatkan reaksi buruk dari Lusa. Bye. Di malam harinya saat John membuat makan malam, ia melihat seekor laba-laba di atas meja. Ia pun semakin kaget saat melihat banyak laba-laba di laci perabotnya. Sesaat kemudian John melihat Lusa baru pulang dari hutan. John lalu meminta Lusa agar tak bermain sampai malam. Melihat Lusa yang begitu acuh, John pun mengajaknya berbicara. Di saat mereka berbincang perihal kondisi mereka saat ini, John melihat ada yang aneh dengan leher Lusa.
Saat ia menanyakan hal itu, Lusa terlihat kesal dan pergi meninggalkan si ayah. Why do you always have to run everything? Right. Malam itu John mulai memperhatikan putrinya yang makin hari semakin berubah. Ia pun semakin merasa aneh saat melihat cara Lusa makan yang sangat berbeda dari biasanya. Tapi John nampaknya masih enggan berkomentar apapun. John kemudian mencari informasi perihal gundukan yang ada di hutan. Di situ rupanya ia menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh seorang ahli bernama Ivan White. Dari penelitiannya di sebuah gundukan yang ada di Afrika, disinyalir gundukan itu adalah sebuah tanda keberadaan sebuah peradaban yang sudah punah. John kemudian menelpon si penulis dan menceritakan semuanya. Karena suntuk malam itu, John pun mengajak Cassandra bertemu, di mana John banyak bercerita tentang kondisi keluarganya yang begitu rapuh sejak ditinggal mantan istrinya. Terlebih saat ini ia merasa Lusa sangat susah diatur dan begitu menentangnya. Dalam perjalanan pulang, John melihat sekelebat bayangan. John pun turun namun ia tak melihat apapun. Saat melanjutkan perjalanan, kaca mobil John dilempari sesuatu oleh seseorang. John yang ketakutan pun bergegas kembali ke rumah. Is everything okay? No. Setibanya di rumah, John meminta Lusa tak bermain lagi di gundukan itu. Tapi Lusa malah kesal dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, John mencari informasi perihal pemilik rumah itu sebelumnya. Di sanalah ia menemukan si pemilik rumah yang bernama Sarah Wayne menghilang. Sementara ia meninggalkan Emily putrinya terkunci di dalam kamar. Sesaat kemudian si maklar rumah yang bernama Stewart datang. Tentu saja John kesal karena Stewart menyembunyikan fakta tersebut darinya. Merasa situasinya membahayakan, John pun memaksa Stewart mengatakan yang sebenarnya. Disitulah Stewart pun berkata kalau setelah Sarah menghilang, Emily dibawa oleh kakeknya yang bernama Roger Wayne ke kota Charleston. Tapi rumah yang ditinggali Roger mengalami kebakaran dan Emily dinyatakan tewas dalam kebakaran tersebut. After Sarah disappeared, Roger took his granddaughter Emily away, a suburb of Charleston. And there was a house fire. The girl died. Hari itu juga John mendatangkan seorang pengasuh bernama Lenny untuk menjaga Lusa dan Sam. Sementara ia akan pergi mencari orang yang bernama George Wayne. Singkat cerita, John pun sampai di alamat George Wayne. Yang rupanya rumah itu kini sudah ditinggalkan. Tapi karena sangat ingin tahu, John pun tetap nekat masuk ke dalamnya. Saat melihat-lihat di salah satu kamar, John melihat tanah yang penuh ranting. Tapi ia masih belum paham dengan apa yang ia lihat. Tak lama John pun dikagetkan dengan George yang tiba-tiba saja muncul di kamar tersebut. Akhirnya George mau menerima John setelah John menceritakan maksud kedatangannya. Disitulah George pun menceritakan bahwa ia tak tahu Sarah putrinya menghilang kemana. Tapi Emily waktu itu sengaja ia bawa karena rumah itu nampak aneh. George berkata kalau ia tak mengerti apa yang dialami Sarah dan Emily di rumah tersebut. Tapi ia yakin sesuatu di rumah itu telah membuat Emily berubah. Ia kerap pulang penuh lumpur dan sering menggali tanah dengan tangannya. Saat ditanya perihal kebakaran itu, George berkata kalau ia sendiri yang melakukannya. Dengan maksud agar Emily terbakar di dalamnya. Karena ia tahu saat itu Emily bukanlah cucunya lagi. Emily changed. Something inside of her changed. It started the fire. She wasn't my granddaughter anymore. What? I had to do it. So. Mendengar hal itu, John pun bergegas pulang. Di sanalah Josh berpesan agar John berani melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Sementara itu di rumah, Lenny melihat Louisa pulang dengan tubuh penuh tanah dari rambut sampai kakinya. Saat ditanya, Louisa nampak kesal dan mengabaikan Lenny. Sementara itu, Sam yang berada di kamarnya melihat bayangan di pintu kamar. Entah kenapa ia merasakan firasat buruk pada kakaknya. Lenny kemudian mencari udara segar di teras depan. Namun beberapa saat kemudian pintu rumah tertutup dengan sendirinya.
Di waktu bersamaan Lenny mendengar sesuatu dari dalam hutan. Karena ketakutan ia pun berniat ke dalam. Namun sayang pintu rumah sudah terkunci. Lenny terus berteriak dan terdengar kemudian sesuatu menyerangnya. Beberapa saat kemudian John sampai di rumah. Ia melihat ke sekeliling namun ia tak melihat Lenny dimanapun. John lalu mencari Sam namun ia kaget saat melihat pintu kamar Sam terhalang meja belajar. Saat berhasil didobrak, ia melihat Sam begitu ketakutan. What's wrong? John lalu mencari Louisa namun saat ditanya Louisa mengatakan kalau ia tak tahu Lenny kemana. Sam memandangi kakaknya seolah-olah ia tahu apa yang dilakukan Louisa. Mendapat laporan tersebut, seorang detektif bernama Max terlihat sudah berada di kediaman John. Di situ Max mendengar dua cerita berbeda, di mana Louisa berkata kalau ia tak mendengar teriakan Lenny, sementara Sam mengaku mendengarnya dengan sangat jelas. And you didn't hear anyone screaming. You heard the sound of screams, right? Her. Gary. Keesokan harinya Louisa kembali ke sekolah. Di situ Cassandra menanyakan apakah ada kabar terbaru mengenai Lenny. John pun berkata belum ada. Disitulah juga John melihat Louisa menatap sinis ke arah mereka. Thank you. Setibanya di rumah, John yang penasaran kembali menggeledah kamar Louisa. Saat membuka lemari, John kaget bukan main ketika ia melihat gundukan tanah yang sama dengan yang ia lihat di tempat George. Berpikir kalau semua kejadian itu bermula dari gundukan itu, John pun membongkar kembali senapan yang ia kubur. Ia juga menelpon pekerja alat berat untuk meratakan gundukan tersebut. Di saat yang sama, si arkeolog yang bernama Evan menelpon. Di situ ia bertanya mengenai gundukan di tempat John. John pun berkata kalau ia akan meratakan gundukan tersebut. John pun tak menggubris semua larangan dari Evan. I do appreciate you taking your time. There's been a change of... Could you at least wait until we get there? Ketika bulldozer sudah siap di tempat, Evan bersama asistennya datang. Mereka berusaha mencegah John karena menurut Evan gundukan itu adalah tanda keberadaan peradaban lintas dunia yang harus ia pelajari. Evan menjelaskan dalam gundukan itu bersemayam raja dari ras dunia lain. Mereka di sini untuk berkembang biak dan memperbanyak jenis mereka dengan bantuan seseorang yang mereka pilih. Evan berkata jika si raja sudah menemukan ratu untuk ia buahi, biasanya si ratu akan menerima hadiah berupa boneka jerami. Biasanya mereka memilih gadis-gadis muda untuk menjadi ratu. Straw dolls. What did they want? Young girl. And then the mating ritual would begin. Saat itu juga John teringat akan putrinya. Tak mau terjadi sesuatu yang tak diinginkan, John pun meminta gundukan itu diratakan sekarang juga. Saat bulldozer bekerja, tiba-tiba Alexis menjerit karena ia melihat jasad Lenny di dalam tanah. Sesaat kemudian John terlihat sudah diinterogasi oleh Max. Tentu saja John mengaku ia tak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Sementara itu di rumah terlihat Cassandra menemani Sam. Di situ Sam berkata kalau ia memiliki firasat buruk malam ini. Ia juga berkata kalau ada yang salah dengan Louisa. Are you alright? Something bad is gonna happen now. There's something wrong with Louisa. Saat mengantarkan John pulang, seseorang dari tim forensik mengabari Max bahwa jasad Lenny seperti dimangsa sesuatu. Mereka tak tahu apa yang memangsa Lenny karena mereka belum pernah melihat bekas gigitan semacam itu. What could have done that? Tiba-tiba saja mereka menabrak sesuatu. Melihat bayangan di tanah, Max pun menyalakan lampu sorot. Namun sayang lampu itu tiba-tiba padam. Max lalu melihat keluar, namun tiba-tiba sesosok makhluk menangkap Max. Max juga ditarik ke dalam hutan. Setibanya di rumah, John melihat bekas noda darah di dapur. Disitulah John kaget melihat Cassandra sudah memegang lehernya yang penuh darah.
Setelah menunjuk ke arah Lucia, Cassandra pun tewas. Saat ingin menelpon 911, John mendengar teriakan Sam. Ia lalu ke atas dan melihat perabot rumah tangganya sudah berantakan. Ia juga melihat Sam yang sangat ketakutan. It's okay, we're going home now. John lalu mengajak mereka pergi, tapi Lucia menolak. Tak lama John pun mendengar suara pintu di rumahnya digebrak seseorang. John lalu mengambil senapannya dan bersiap melawan. Tiba-tiba muncul sosok mengerikan dari belakang lemari dan juga dari jendela. Satu persatu John pun berhasil melumpuhkan mereka. Saat John mencari Sam, di sana lagi-lagi muncul makhluk yang sama, dan John kembali menembaknya. Di sanalah John baru sadar kalau Lucia meninggalkan mereka dan pergi ke hutan. Merasakan firasat buruk, Sam pun meminta ayahnya untuk tidak pergi. John lalu membawa Sam ke kamarnya. Disitulah John mengatakan kalau ia sangat menyayangi Sam. John mulai mengeluarkan kata-kata perpisahan seolah-olah ia tak yakin kalau ia akan pulang dengan selamat. John juga berpesan agar Sam mencari ibunya jika ayahnya tak kembali. To call Mom. Dad. Big boy. John lalu membuka bagasi mobil Max. Di sanalah ia menemukan beberapa peralatan yang ia butuhkan. John kemudian berjalan menuju gundukan dan setelah mencari-cari ia menemukan sebuah gua kecil, di mana ia pun yakin kalau Lucia ada di dalamnya. John lalu menumpahkan BBM di sekitar gua. Tak membuang waktu, ia pun masuk ke dalam gua tersebut. Sementara itu, Sam nampak memandangi foto ayah dan juga kakaknya. Entah kenapa ia merasa kalau sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Setibanya di dalam gua, John melihat rupanya ada jalan yang sangat panjang. Setelah menyisir jalan tersebut, John menemukan Lucia tergeletak di tanah. Dan beruntung Lucia masih bernyawa. Setelah berhasil menyadarkan Lucia, John pun membawa Lucia pergi. Tentu saja para penghuni gua itu tak akan membiarkan John membawa Lucia. Dengan sisa peluru di senapannya, John berhasil menghabisi beberapa penghuni gua. Ia juga berhasil membawa Lucia sampai di luar gua. John lalu menyumpal mulut gua itu dengan tong BBM dan bersiap meledakkannya. Di saat yang sama tiba-tiba muncul beberapa makhluk dari luar gua yang sepertinya mereka memanggil-manggil Lucia. Saat itu juga wajah Lucia tiba-tiba berubah. Berpikir kalau ia tak akan selamat dan Lucia juga sudah menjadi ratu bagi para makhluk tersebut, John pun tak punya pilihan lain. Setelah menatap Lucia untuk yang terakhir kalinya, John pun meledakkan gua tersebut. Di akhir film terlihat Sam yang menunggu ayahnya melihat ledakan dari gundukan. Ia pun sadar kalau mereka tak akan pernah kembali. Dan film pun selesai. Jadi setelah kembali dari gundukan malam itu, Lucia sudah berhasil diculik oleh para penghuni gundukan. Dan sepertinya mereka juga telah berhasil menanamkan benih mereka ke dalam perut Lucia. Karena itulah di malam itu juga Lucia mendapatkan hadiah berupa boneka jerami. Keberadaan benih makhluk gundukan di dalam perut Lucia sepertinya menjadi penyebab berubahnya sikap Lucia menjadi kejam. Karena ia berada dalam pengaruh kekuatan makhluk tersebut. Karena itu ada beberapa kejadian yang mana Lucia sendiri tak sadar ketika ia melakukannya. Secara keseluruhan meskipun tak memiliki akhir seperti yang kita harapkan, atmosfer horor dalam film ini cukup menegangkan, yang membuat kita menanti-nanti apa yang akan terjadi selanjutnya.
Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.